Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Tapi apa ya sebenarnya bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknos yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip biologi. Bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip kerekayasaan organisme untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Prinsip dasar bioteknologi adalah adanya agen biologis untuk memanipulasi DNA, produk, dan jasa yang diperoleh berkaitan dengan produk. Perkembangan bioteknologi pada generasi pertama, pengawetan makanan masih menggunakan mikroba secara tradisional. Pada generasi kedua, bioteknologi berlangsung secara tidak steril. Pada generasi ketiga sudah berlangsung secara steril. Pada generasi baru, keilmuan baru sudah diterapkan. Jenis bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan juga modern. Yuk kita cari tahu dulu, apa itu bioteknologi konvensional. Dikatakan bioteknologi konvensional karena pada prosesnya dilakukan secara sederhana dan tradisional. Teknologi konvensional memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk. Contoh dari bioteknologi konvensional adalah hidroponik dan fermentasi. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman yang biasanya menggunakan rokul. Nah, penggunaan rokul ini akan membuat mikroba tumbuh dengan baik. Mikroorganisme yang berperan paling banyak pada proses fermentasi maupun pembusukan bahan makanan adalah bakteri dan jamur yang terdiri atas kapang, kamir, dan virus. Selanjutnya kita cari tahu mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran, sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Pada bioteknologi modern dibantu oleh alat-alat canggih, misalnya pembuatan antibodi, vaksin, dan juga hormon. Apa yang terjadi pada stroberi ini ya? Loh, sapi ini juga? Yuk kita cari tahu. Hal tersebut terjadi karena ada rekayasa genetik yang bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik, yakni organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah dirubah sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai yang dikehendaki. Rekayasa genetik terjadi pada organisme yang mana menghasilkan tanaman transgenik dan hewan transgenik. Selanjutnya ada bioteknologi dengan penggunaan alat canggih. Apalagi yaitu selain teknik dari rekayasa genetik yang digunakan dalam bioteknologi modern, ada juga teknik lain yang dapat menghasilkan produk unggul, yaitu dengan penggunaan alat canggih. Satu contohnya ialah cloning, kultur jaringan, dan bayi tabung. Lalu, apa peran bioteknologi dalam kehidupan? Mari kita cari tahu peran bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Tempe merupakan hasil dari peran bioteknologi pada bidang makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Peran bioteknologi pada bidang kesehatan yang menghasilkan antibiotik dan juga vaksin. Peran bioteknologi pada bidang pertanian untuk melawan mikroorganisme penyerang tanaman. Peran bioteknologi pada bidang lingkungan yaitu pemanfaatan mikroorganisme untuk mengurai sampah. Bioteknologi dalam lingkungan industri dengan menggunakan teknologi pemisahan logam. Implikasi bioteknologi yaitu pengembangan bioteknologi, bioteknologi atas haki, bioteknologi, dan keamanan hayati. Pastinya sekarang kamu sudah tahu kan lebih banyak tentang bioteknologi? Eits, tapi jangan lupa terus belajar, karena semakin banyak manusia belajar, semakin banyak dia menyadari ketidaktahuannya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.